Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Kusnifasari, NIM 290273091, Program Studi S1 Manajemen Bisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang risk management, isu manajemen, dan krisis manajemen. Ketiga pilar ini adalah penting bagi setiap organisasi untuk bertahan dan berkembang, terutama di dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang. Risk management atau manajemen resiko. Apa itu? Sederhananya adalah proses proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi ancaman atau peluang yang mungkin muncul di masa depan. Kita bicara tentang suatu yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak negatif dari resiko atau memaksimalkan peluang positif. Resiko contohnya, seperti perusahaan manufaktur mengidentifikasi resiko kenaikan harga bahan baku di masa depan. Pengelolaannya, mereka bisa melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok mencari alternatif bahan baku atau melakukan lindung nilai atau hedging. Intinya, risk management adalah tentang bersiap sebelum sesuatu terjadi. Selanjutnya, isu manajemen atau manajemen isu. Jika resiko itu mungkin, maka isu adalah sesuatu yang sedang atau sudah terjadi, namun belum menjadi krisis besar. Isu adalah masalah yang muncul dan butuh perhatian segera, tetapi masih bisa dikelola sebelum memburuk. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah di tingkat akar dan mencegahnya berkembang menjadi krisis. Contoh isunya adalah sebuah maskapai penerbangan menerima banyak keluhan penumpang tentang keterlambatan bagasi. Ini bukan krisis yang menyebabkan crowded massal, tetapi merupakan isu yang mengganggu operasional dan citra. Pengelolaannya, maskapai membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab keterlambatan, melatih staf penanganan bagasi, atau menginvestasikan teknologi pelacakan. Jadi, isu manajemen adalah tentang menyelesaikan masalah yang sudah muncul sebelum terlambat. Terakhir adalah krisis manajemen atau manajemen krisis. Ini adalah respon terhadap peristiwa mendadak, tidak terduga, dan seringkali mengancam kelangsungan hidup organisasi. Krisis sudah terjadi dan membutuhkan penanganan segera dan intensif. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerusakan, melindungi reputasi, dan mengembalikan situasi normal secepat mungkin. Contohnya, bencana alam, skandal besar, serangan cyber yang melumpuhkan sistem. Krisis manajemen adalah tentang bereaksi ketika hal terburuk benar-benar terjadi. Mari kita lihat contoh nyata dari perusahaan yang kita semua kenal, yaitu Gojek. Di masa pandemi COVID-19 tahun 2020, pandemi adalah krisis global. Bagi Gojek, ini adalah krisis multidimensi. Ancamannya adalah layanan transportasi online atau GoRed atau Gokar anjlok drastis karena pembatasan mobilitas dan ketakutan masyarakat. Ini mengancam pendapatan utama perusahaan dan mata pencarian ribuan mitra. Peluangnya, di sisi lain, layanan pengantaran makanan atau GoFood dan barang atau GoSend justru melonjak karena orang-orang harus tinggal di rumah. Bagaimana sih Gojek menanganinya? Yang pertama, fleksibilitas dan adaptasi cepat. Gojek segera beradaptasi dengan mengalihkan fokus dan sumber daya. Mereka mendorong dan memfasilitasi mitra pengemudi dari GoRed atau Gokar untuk beralih ke GoFood atau GoSend. Ini adalah contoh perencanaan kontingensi yang efektif. Yang kedua, protokol kesehatan yang ketat. Mereka menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti masker, hand sanitizer, pembayaran non-tunai, untuk melindungi mitra dan pengguna, membangun kembali kepercayaan di tengah kekhawatiran kesehatan. Ini adalah bagian dari mitigasi risiko dan penanganan isu kepercayaan. Yang terakhir adalah inovasi cepat. Gojek mempercepat inovasi di layanan pengantaran, meningkatkan kapasitas, dan mungkin meluncurkan fitur baru yang relevan dengan kondisi pandemi. Apa sih pelajaran penting dari kasus Gojek ini? Yang pertama, pentingnya manajemen resiko proaktif. Meskipun pandemi adalah black swan event, Gojek yang memiliki fondasi fleksibilitas dan adaptasi lebih siap. Organisasi harus selalu mengidentifikasi potensi ancaman dan peluang, bahkan yang tampaknya kecil. Yang kedua, manajemen isu yang efisien. Menangani keluhan atau tren awal, misalnya kekhawatiran mitra tentang pendapatan, secara cepat mencegahnya memburuk menjadi krisis reputasi yang lebih besar. Yang ketiga, respon krisis yang adaptif. Gojek tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang karena kemampuannya yang beradaptasi, mengalihkan sumber daya, dan melihat peluang di tengah ancaman keamanan
Bereaksi cepat dan efektif adalah kunci. Dan yang terakhir, fokus pada stakeholder. Dengan menjaga mitra dan pelanggan tetap aman dan terlayani, Gojek berhasil mempertahankan loyalitas dan meminimalkan dampak negatif krisis. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang risk management, isu manajemen, dan krisis manajemen. Ingat, ketiga konsep ini saling terkait dan esensial untuk keberlangsungan bisnis. Dengan perencanaan yang matang, setiap organisasi bisa lebih siap menghadapi badai dan bahkan menemukan peluang di dalamnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.